Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini akan membahas pertanyaan dari beberapa teman ya, khususnya yang saat ini sedang di Indonesia, sedang proses ke PT, yang sudah dapat job ataupun yang belum dapat job. Kemarin banyak yang bertanya, seperti ini pertanyaannya. Mas, saat ini saya sedang daftar ke PT dan kebetulan saya belum mendapatkan job. Nah, kemudian saya lihat informasi dari beberapa media sosial, dari YouTube, dari FB maupun dari TikTok, itu kok banyak pabrik-pabrik yang ada di Taiwan itu pada gulung tikar. Nah, banyak TKI-TKB-nya itu terkena PHK. Nah, apakah itu benar? Nah, di sini akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya lihat di sini, apa keadaan yang sebenarnya. Jadi gini, kalau misalkan ada pabrik yang bangkrut, kemudian ada karyawan TKI-nya itu di PHK. Kalau untuk di daerah sekitaran sini saya belum pernah melihat sendiri. Tetapi saya juga pernah lihat di media sosial ya, seperti dari FB, dari TikTok maupun dari YouTube, itu ada memang kayaknya itu saya lihat ada pabrik yang gulung tikar alias bangkrut dan TKI-nya di PHK. Jadi gini, kalaupun misalkan ada TKI-nya itu yang terkena PHK, itu misalkan TKI-nya itu belum siap untuk pulang, itu Taiwan tidak akan memulangkan. Jadi agensi akan membantu TKI-nya tersebut untuk pindah ke pabrik yang lain. Ya, seperti yang saya tahu sendiri ya. Saya juga ada teman dari Kaohsiung ya. Dia itu dari Ponorogo sama dari Madiun. Dia kena PHK. Itu katanya itu pabriknya terkena kebakaran. Nah, kemudian dia di PHK. Akhirnya oleh pihak agensi juga dibantu untuk mencarikan pabrik yang lain. Nah, untuk saat ini dia bekerja di pabrik tempat saya bekerja, yaitu dua-duanya, itu dari Ponorogo sama dari Madiun. Dan untuk bekerja di pabrik tempat saya bekerja itu, dia juga tidak dipungut biaya sepeser pun, cuman dia disuruh untuk membayar biaya ARC atau kartu kalau di Indonesia tuh seperti KTP gitu ya. Cuman bayar itu aja. Jadi dia masih dibantu oleh agensi untuk pindah pabrik. Jadi tidak dipulangkan selama TKI TKW tersebut belum siap pulang. Agensi akan membantu untuk proses mencari pabrik yang lain. Nah, itu saya tahu sendiri. Dan untungnya lagi, dia masih dapat pesangon dari pihak pabrik ya, dari asuransi lah atau dari apa ya. Pokoknya dapat uang PHK lah. Itu kalau saya sempat tanya itu sekitar 120.000 NT. Kalau dikurskan ke Indonesia ya sekitar 60 juta. Itu dia masih dapat pesangon dan dia pindah pabrik di tempat saya bekerja dan tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi buat teman-teman nanti yang saat ini sedang di PT yang sudah dapat job, ataupun khususnya itu yang belum dapat job, itu jangan khawatir. Apakah nanti bisa terbang ke Taiwan? Karena dapat informasi banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar, akhirnya TKI-nya di PHK. Itu jangan khawatir. Untuk teman-teman nanti misalkan terkena PHK, pihak agensi akan membantu untuk pindah pabrik yang lain dan tidak dipungut biaya. Itu yang saya tahu loh ya. Kalau misalkan agensi yang lain mungkin ditarik untuk sejumlah biaya berapa, itu saya kurang paham. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, kalau di Taiwan saat ini apakah memang sepi untuk lemburannya? Banyak pabrik-pabrik yang sepi. Menurut saya ya nggak semua sepi. Ada pabrik-pabrik yang masih stabil, ada yang mungkin pabriknya sangat ramai, kemudian lemburannya agak berkurang. Ada juga yang pabriknya dulu sepi, sekarang pabriknya agak ramai juga ada. Jadi tidak semua pabrik itu sepi. Ya mungkin kita melihat informasi dari media sosial mungkin dibesar-besarkan, kan kita juga nggak tahu ya. Di tempat saya ini, lingkungan sekitar pabrik di sini masih stabil ya, seperti tempat pabrik saya bekerja ya. Itu dari awal saya pertama bekerja itu lemburan tetap normal 2 jam setiap hari. Ya masih normal, nggak naik, nggak turun. Dari dulu, mulai dari saya awal bekerja sampai sekarang masih lemburan tetap 2 jam. Nah, kemudian ada pabrik di sebelah saya bekerja itu ada biasanya tuh dulu lemburannya tuh kalau saya lihat, saya tanya itu sekitar 3 jaman. Nah, kemudian sekarang lemburannya tinggal 2 jam, kadang 1,5 jam, kadang ya 3 jam, nggak mesti. Kalau dulu tuh normal standar itu 3 jam setiap hari, dan Sabtu masuk.
pulang jam 5 kalau Sabtu. Ini lemburan agak berkurang, tetapi saya kemarin lihat sekitar 1 bulan 2 bulan ini sudah normal kembali. Nggak sepi lemburan cuma 2 jam, sekarang sudah mulai normal lemburan mulai 3 jam. Nah kemudian ada juga saya punya teman itu di pabrik krom ya, itu ada 4 anak itu terkena PHK. 4 orang anak itu kena PHK itu karena ada kesalahannya. Kesalahannya apa? Sudah pabriknya agak lemburan udah berkurang, dan dia melanggar aturan yaitu tidak masuk kerja. Dalam 1 bulan itu dia bolos sampai 4 kali, ada yang 3 kali. Nah karena produksi pabriknya itu mulai berkurang, otomatis ada pengurangan ya, dia itu yang kepilih. 4 anak itu akhirnya di PHK lah alasannya. Karena keempat teman saya itu masih baru, belum genap 1 tahun, kayaknya nggak dapat pesangon. Tetapi oleh pihak agensi juga tidak dipulangkan karena keempat teman saya itu juga belum siap untuk pulang. Ya masih dibantu oleh agensi untuk mencari pabrik lain. Buat teman-teman, saran saya ya, untuk saat ini yang sedang di PT yang sudah dapat job ya, terutama buat teman-teman yang belum dapat job, itu jangan khawatir teman-teman nanti tidak bisa terbang ke Taiwan. Karena apa? Nggak mungkin akan merekrut atau mengambil tenaga kerja dari Indonesia kalau pabriknya itu sepi. Otomatis kalau dia mau ngambil, otomatis pabriknya rame ya, meskipun ada lemburnya atau enggak itu saya kurang paham ya. Intinya kalau pabrik mau ngambil tenaga asing, jelas pabriknya itu sudah butuh tenaga. Kemudian ada pertanyaan lagi, saya sudah daftar di sini udah terlalu lama, apakah nanti bisa terbang ke Taiwan? Nah jadi gini, soal berapa lamanya itu memang tidak bisa dipastikan ya teman-teman ya. Seperti saya juga di tahun 2013 tuh dulu saya daftar juga, saya 2 bulan baru dapat job. Kemudian di tahun 2018 saya 3 bulan juga baru dapat job. Jadi tidak sekarang aja untuk dapat jobnya itu lama. Dulu saya juga lama itu, meskipun dulu tuh jobnya itu sangat ramai. Dan apalagi sekarang jobnya itu mungkin agak berkurang ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan sudah daftar di PT nanti tidak bisa diterbangkan ke Taiwan atau tidak bisa dapat job. Jadi sedikit saran saya buat teman-teman ya, saat daftar ke PT, misalkan pihak PT minta kita untuk DP dulu, ya tahan dulu, jangan kasihkan dulu. Kita itu dapat jobnya itu nggak kita daftar terus langsung dapat job, nggak bisa ya, agak lama, bisa itu tadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan baru dapat job. Itu tergantung nasib kita lah. Seperti yang kemarin saya juga mendaftarkan teman saya dari Trenggalek ya, itu baru daftar sekitar 2 minggu udah dapat job. Intinya dia 2 bulan, nggak sampai 2 bulan mulai daftar sampai terbang, jangka waktu sekitar 2 bulanan, nggak sampai 2 bulan dia bisa terbang ke Taiwan. Jadi saran saya itu tadi, saat daftar jangan kasihkan DP dulu. Misalkan kalau PT menyuruh kita untuk bayar DP dulu, ya itu suka-suka, itu terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah percaya sama PT-nya, udah percaya sama sponsornya, disuruh DP, kalau kasihkan ya kasihkan, nggak apa-apa. Kalau sekedar saran saya jangan kasihkan dulu. Karena apa? Kita dapatnya job itu nggak bisa dipastikan. Bisa lama, bisa cepat langsung dapat job. Kita daftar 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan langsung dapat job, ada juga. Tetapi ada juga yang kita udah daftar sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru dapat job. Jadi sekedar saran saya buat teman-teman, nanti jangan kasihkan uang DP dulu saat daftar ke PT, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ditambah lagi jobnya tuh agak sepi, agak berkurang, nggak seperti yang dulu-dulu. Dan untungnya lagi ya, agensi yang ada di Taiwan itu lebih mengutamakan untuk mendatangkan TKI dari Indonesia langsung. Kalau untuk mencari pindahan kayaknya dibatasi atau enggak, saya kurang paham ya. Tapi kayaknya saya dengar dari agensi kemarin, saya sempat tanya ya, itu agensi itu lebih memilih untuk mendatangkan tenaga kerjanya itu dari Indonesia. Itu untuk alasannya saya kurang paham, cuman saya sempat tanya, untuk agensi lebih senang untuk mendatangkan TKI langsung dari Indonesia. Buat teman-teman yang sudah lihat informasi dari media sosial seperti Facebook, YouTube maupun dari TikTok yang katanya banyak pabrik di Taiwan itu sepi, ya kita positif thinking aja. Rezeki nggak akan kemana. Kalau waktunya sudah berangkat ke Taiwan, ya tetap berangkat. Nggak mungkin kalau pabriknya sepi, mau bangkrut terus mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia. Ya, jadi intinya tidak semua pabrik yang ada di Thailand itu mengalami kebangkrutan. Dan kalaupun kita terkena PHK, kita juga tidak akan dipulangkan langsung. Kita akan masih dibantu oleh agensi untuk mencari pabrik yang lain. Mengenai pabrik yang sepi, tidak semua pabrik yang ada di Thailand itu sekarang sepi. Enggak, masih ada yang normal-normal. Buktinya, saya masih lembur setiap hari selama 2 jam setiap hari, dan pabrik di sebelah saya juga masih ada lemburan, masih standar, nggak ada berkurang. Nah itu ya sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat.
Jika teman-teman ada pertanyaan seputaran TKI, teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.